warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang proses ekskresi yang terjadi pada tubuh manusia di bagian ginjal. Pertama, akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Kartika. Perkenalkan, nama saya Kartika Zalia Karunita. Saya akan menjelaskan ekskresi. Proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh disebut ekskresi. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ginjal merupakan organ yang berada di bagian bawah tulang rusuk belakang tubuh manusia. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Terletak di kanan dan kiri tulang pinggang ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahayu Eka. Kenalkan, nama saya Rahayu Eka Safitri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ada 3 lapisan di dalam ginjal, yaitu yang pertama bagian luar disebut korteks atau kulit ginjal. Di bawahnya terdapat medula renalis dan di bagian dalam terdapat rongga disebut pelvis renalis. Ginjal tersusun atas kurang lebih 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal, karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Di bagian nefron ini terdapat glomerulus yang berfungsi untuk menyaring protein dan menyerapnya kembali agar dapat digunakan oleh tubuh. Setelah itu, cairan dan darah yang bebas protein akan dialirkan menuju bagian kapsul Bowman. Di tempat inilah terjadi proses penyaringan darah untuk membentuk urin terjadi. Lalu pada bagian tubulus renalis merupakan serangkaian tabung yang menjalar dan kapsul Bowman menuju tabung pengumpul atau tubulus collecticus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Natasha. Perkenalkan, nama saya Natasha Marsafira Aurora. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah diberikan oleh teman saya tadi. Bagian 3 terakhir yaitu yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Terjadi pada glomerulus. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman, tersusun oleh urea, glukesa, air, dan ion-ion organik. Dan yang dapat melewati saringan glomerulus dinamakan filtrat glomerulus. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Ia adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dapat diperlukan oleh tubuh. Hal ini terjadi di tubulus contortux proximal. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi dinamakan urine sekunder. Yang ketiga ada argumentasi atau pengumpulan. Ia adalah proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Saat proses argumentasi masih terjadi penyerapan ion natrium, klor, dan urea. Urine yang sudah terbentuk dan terkumpul di rongga ginjal kemudian dibuang keluar tubuh melalui ureter, kandungan kemih, dan uretra. Bagian terakhir akan dijelaskan oleh teman saya yang tadi yang bernama Kartika Azalia Paramita. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Urine dikeluarkan karena adanya tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih selain karena pengaruh saraf juga adanya kontraksi otot perut dan organ-organ yang menekan kandung kemih. Jumlah urine yang dikeluarkan dalam sehari rata-rata 1 atau 2 liter, tetapi dapat berubah tergantung dari jumlah cairan yang masuk. Urine yang normal berwarna bening, oranye, pucat, tanpa endapan, baunya tajam, asin, dan sedikit asam dengan pH 6. Itu adalah penjelasan yang dapat kami berikan dari kelompok 1. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.